Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat malam kepada kita semua, keluarga besar, Love Praying Family. Salam jumpa. Orang Manado bilang selamat waktu dapat. Perkenalkan nama saya, Pastor Marianus Toyo, PR, 32 tahun menjadi imam, Tasik Kuskupan Manado, dan sekarang bertugas di paroki kecil Kali, dekat Kecamatan Pineleng, dekat Kota Manado. Permohonan kita mengambil tema keluarga Betania. Karena hari ini liturgi gereja merayakan peringatan wajib Santa Marta, Santa Maria, dan Lazarus. Maka permohonan ini berasal diambil dari Injil liturgi hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan 27. Izinkanlah saya membacanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus dalam 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan, Love Praying Family, dimanapun juga Anda berada. Setelah beberapa kali mengunjungi Tanah Suci, saya memang belum banyak kali mengunjungi Tanah Suci, baru sekitar 10 kali sampai saat ini. Ketika kembali ke Indonesia, saya rasa ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Saya merasa kurang karena saya belum mengunjungi kota Betania. Padahal Betania ini hanya 2 mil dari Yerusalem, sekitar 3 kilometer. Hanya karena Betania sekarang dalam otorita Palestina, jadi agak sulit untuk mengunjungi tempat itu. Bersyukur pada satu kesempatan ziarah ke Tanah Suci, meskipun Betania tidak masuk dalam daftar tujuan wisata kali itu, tapi karena tour leader kami dari Manado baik, pesertanya juga baik-baik, hampir semuanya Katolik, saya minta kalau bisa kita ke Betania. Kenapa saya ingin ke Betania? Karena Betania itu ada satu keluarga yang biasa disebut keluarga Betania. Keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Dan keluarga ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga sangat dekat dengan mereka. Karena itu dikatakan dalam kitab suci, ketika Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus, mereka menyampaikan, Tuhan, dia yang kau kasihi sementara sakit. Luar biasa pernyataan itu. Bahwa Lazarus disebut oleh Marta dan Maria, dia yang kau kasihi Tuhan Yesus sementara. Berarti mereka tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dan Lazarus juga tentu sangat mengasihi Yesus. Luar biasa kalau kata-kata itu bisa diungkapkan.
kepada kita sekalian, ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, atau bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur waktu itu kami bisa mengunjungi Yerusalem, mengunjungi Betania. Kami datang ke Betania dan kebetulan masuk ke gereja Katolik San Lazarus. Waktu itu ada dua romo yang bertugas di situ dan mereka katakan ada sekitar 7 keluarga Katolik yang dilayani di situ. Saya kurang tahu sekarang tinggal berapa atau bertambah atau berkurang. Kami bisa memasuki makam Lazarus yang kira-kira 2000 tahun lalu dimakamkan di situ dan Tuhan kemudian membangkitkan dia di situ. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya suka Betania. Karena bacaan tentang Betania seperti yang dibacakan pada hari ini di seluruh dunia, itu sering dibacakan, tersimat dalam peristiwa-peristiwa duka. Dan terang kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi, bahwa Yesus sering ke Yerusalem, tapi biasanya dia singgah mampir di Betania. Kalau dari Yeriko kita naik ke gunung mencapai Yerusalem, sebelum Yerusalem ada kota kecil di atas gunung sebelah kiri dan itulah kota Betania. Tuhan Yesus kalau ada di Yerusalem, dia tidak tinggal di Yerusalem. Dia bermalam di Bukit Zaitun, di gua-gua, atau dia pergi ke Betania karena ada banyak orang di Yerusalem yang memusuhi dia dan yang ingin membunuh dia. Karena itu dia tinggal di Betania. Kapanpun juga terus datang dengan rombongannya, Maria dan Marta menyambut dia dan Lazarus, memberi mereka makan, memberi mereka tumpangan untuk tidur, menjaga dan melindungi mereka, dan lain sebagainya. Nah, cerita dalam Injil kita berbicara tentang satu hari Lazarus sakit dan mereka sudah mengirim berita kepada Yesus, dia engkau kasihi sakit. Kira-kira bisa diumpamakan sekarang kalau di zaman sekarang dengan media sosial. Mereka pasti sudah kirim WA kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Dan ketika mereka lihat WA-nya sudah ada centang biru. Berarti Tuhan Yesus sudah menerima pesan itu. Dan betapa mereka berharap bahwa Tuhan Yesus segera datang ke Betania untuk berdoa dan mungkin untuk menyembuhkan dia serta membuat mujizat. Karena mereka sudah tahu Tuhan Yesus di mana-mana membuat mujizat-mujizat besar. Bahkan orang mati dia bangkitkan. Bahkan orang-orang yang tidak kenal, tidak dikenal Tuhan Yesus yang ketemu di jalan, hanya dicapai berita Tuhan Yesus pergi. Apalagi Maria dan Marta yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yang sering menjamu dia dan menerima di dunia ini. Banyak kali mereka berkorban untuk Tuhan Yesus dalam perjalanan dinas yang pesuruhannya ke Yerusalem. Tentu mereka berharap Tuhan Yesus memperhatikan mereka lebih. Tentu mereka berharap Yesus datang segera untuk menyembuhkan. Tapi ternyata mereka menunggu Tuhan Yesus tidak datang-datang. Tuhan Yesus katanya ada di seberang Sungai Yordan, agak jauh dari Betania. Mereka tunggu Tuhan Yesus tidak datang. Bahkan Lazarus meninggal pun Tuhan Yesus tidak ada. Bahkan Lazarus sudah dikuburkan, Tuhan Yesus juga belum datang-datang. Seandainya Anda dekat dengan Romo Marianus, kemudian mengundang dia datang karena ada keluarga yang sakit, apa membutuhkan. Dan ternyata dia tidak datang. Dan dari cerita Injil kalau kita baca seluruhnya, Tuhan Yesus sengaja tinggal di seberang Sungai Yordan 2 hari. Dia sudah tahu berita Lazarus sakit, tapi dia tidak segera pergi. Sengaja dia tinggal lebih lama di tempat dia berada. Malah sudah itu dia bilang, mari kita ke Yerusalem. Murid-murid kaget. Kita baru saja hampir dibunuh di sana, kenapa kita mesti ke sana? Terus bilang, kartu hari ada 12 jam, ada hari di mana kalau kita berjalan siang hari kita tidak akan terbantu. Terus dia bilang, Lazarus sakit. Lazarus bukan, dia katakan Lazarus tidur. Mari kita pergi bangunkan dia. Dan mereka bilang, kalau dia tidur, biarkan dia bangun sendiri. Kayak Tuhan bilang, bukan. Tuhan, Lazarus sudah mati. Tapi syukur aku tidak ada di sana waktu itu.
Bayangkan seandainya Anda yang membutuhkan Yesus, membutuhkan orang pendoa, dan dia hanya katakan kepada orang lain, ya dia sudah mati. Tapi bersyukur kita tidak ada di situ ketika dia meninggal. Bukankah kita sering bilang atau berkata, aduh, dia minta tolong, kita ada pergi, suruh syukur kita ada lihat di sana sebelum dia meninggal. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Sudah meninggal, tapi syukur aku tidak ada di situ. Kemarin kalau kata-kata didengarkan oleh Maria dan Marta, berapa mereka tidak paham itu dia. Baru sesudah 2 hari dia berangkat. Karena itu dikatakan ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Maka kita bisa paham sebenarnya apa yang dikatakan oleh Marta ketika Yesus ada di ujung kampung dan dia pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Kalau orang Manado bilang kata-kata bahasa Manado atau bahasa kita, kamain Tuhan Yesus. Kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika kita kirim berita, kita tahu berita itu sudah sampai karena sudah ada centang biru di WA kami. Tapi ketika dia mati, hari kematian engkau tidak datang. Ini sudah 4 hari dalam kubur, baru engkau datang. Sehingga tidak heran kata-kata dari Marta. Seandainya engkau ada di sini, Tuhan Yesus, saudaraku pasti tidak. Bahkan mungkin ditambahkan kata-kata lain, kamain Tuhan Yesus. Kenapa engkau begitu berlambat? Kenapa engkau tidak datang pada waktunya? Kami sangat membutuhkan. Orang lain bisa cepat-cepat engkau pergi untuk menyembuhkan, untuk mendoakan. Kenapa kami tidak? Padahal kami sering menjamu engkau, kami sering berdoa bersama engkau, kami sering berkorban untuk engkau. Tapi ketika kami sakit, ketika kami susah menderita membutuhkan pertolongan, bantuan, engkau tidak cepat datang menolong. Seandainya engkau datang dan menolong dan berdoa, pasti saudara Lazarus tidak akan mati. Mungkin Marta berkata bukan dengan tenang-tenang, tapi mungkin dengan kecewa, dengan perasaan marah, dan mungkin perasaan tidak senang dengan sudatan terlambat. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, akulah kebangkitan dan kehidupan. Saudaramu pasti akan bangkit. Marta, kelompok orang yang percaya kepada kebangkitan. Dalam perjanjian lama, kita tahu berkembang pemahaman, ajaran bahwa hidup akan akhir zaman, kebangkitan akan datang, dan kita semua akan dibangkitkan menuju kehidupan kekal. Dan kelompok Marta dan Maria adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitan pada akhir zaman. Termasuk di dalamnya kelompok orang-orang Farisi percaya akan itu. Sedangkan orang-orang Saduki dan kelompok lain tidak percaya akan kehidupan kekal, tidak percaya akan kebangkitan, dan tidak percaya akan malaikat dan sebagainya. Karena itu Paulus ketika ditangkap dan sidang mungkin di Kaisarea, dia berkata di depan sidang, orang-orang ini menghukum saya karena saya percaya akan kebangkitan. Maka terjadi keributan. Karena orang-orang Farisi dan lain-lain yang percaya bilang, ya iya, kebangkitan itu ada. Sedangkan orang kelompok Saduki dan sebagainya, tidak ada kebangkitan. Maka terjadi pertengkaran dalam sidang sehingga akhirnya Paulus bisa lolos dari pengadilan, dilarikan. Maria atau Marta percaya akan kebangkitan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang, percayalah, akulah kebangkitan dan kehidupan. Sekarang setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Marta, orang yang mungkin dalam kisah lain ditegur oleh Tuhan Yesus karena dia sibuk memasak, sibuk di dapur, dan dia marah kepada Maria, saudaranya, yang hanya duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus sampai dia menegur Yesus, Tuhan, jika engkau membiarkan Maria duduk-duduk saja, kan saya sudah sibuk di sini, kepanasan, berkeringat, ini masih capek, belum siap, ini makan malam, barulah dia datang menolong. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak hal. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Banyak orang berpendapat menafsirkan
Seolah-olah Maria hanya sibuk dengan perkara duniawi. Maria hanya sibuk dengan urusan makan hidup pelayanan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bermaksud demikian. Marta mempunyai tugas pelayanan. Kalau Marta tidak memasak, kalau Marta tidak sibuk, Tuhan Yesus mau makan apa? Rombongannya mau makan apa? Dia buat itu dalam iman, dia buat itu dalam kasih. Dan bacaan hari ini membuktikan bahwa Marta, wanita yang hanya di dapur, yang hanya bekerja di dapur, ternyata dia memiliki iman yang besar pada Tuhan. Dia memiliki iman yang benar. Yesus adalah anak Allah Mesias akan datang. Dan dia percaya dialah kebangkitan dan kehidupan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, menarik cerita ini. Karena apa? Karena masing-masing kita mengalami juga, entah kita pribadi, entah keluarga kita, orang kita semua mengalami sakit dan penderitaan bahkan kematian. Seperti Lazarus yang dialami oleh Marta dan Maria yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang ketika sakit, kita berdoa, minta tolong Tuhan. Supaya Tuhan tidak pernah menjawab. Ketika kita punya masalah dalam kehidupan keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, kita berdoa. Minta tolong Tuhan datang segera menjamah, menyembuhkan, dan kemudian membebaskan kita. Tapi sebenarnya kita tunggu-tunggu lama, Tuhan kok tidak datang-datang? Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan akan masih mencintai saya? Dan kadang-kadang kita juga bilang, kita sudah setiap kali berdoa. Bahkan dalam love praying family kita berdoa setiap kali bersama orang-orang. Dan banyak perbuatan-perbuatan doa mungkin kelompok doa yang kita ikuti. Banyak juga mungkin perbuatan baik, pengorbanan, persembahan, sumbangan, bantuan yang kita berikan. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ketika kita membutuhkan bantuan, ketika kita membutuhkan perhatian, ketika kita membutuhkan doa, ketika kita membutuhkan pelayanan, sepertinya Romo paroki kita tidak mendengarkan kita. Sepertinya Romo paroki kita tidak langsung menjawab kebutuhan kita. Dan kita juga akhirnya merasa mendengarkan. Sehingga kita sering berkata seperti Marta dan Maria juga. Seandainya Romo paroki cepat datang, mendoakan, barangkali saudara bisa sembuh. Barangkali dia belum meninggal, barangkali dia masih hidup sampai sekarang. Sehingga Tuhan mendengarkan doaku, memperhatikan doaku, dan menjawab permohonanku. Mungkin saudaraku masih hidup sampai saat ini. Dan seperti kita katakan tadi, kita banyak kecewa. Karena ketika kita sudah berdoa banyak, melayani banyak, berbuat sesuatu yang banyak, kok kita susah, Tuhan sepertinya tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Dia masih jauh, dan dia datang ketika semua sudah terlambat. Sepertinya semua sudah selesai, tidak ada harapan. Maka pergumulan Marta dan Maria itu menjadi juga pergumulan banyak orang di masa sekarang. Terlebih pergumulan orang-orang yang rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin masuk gereja, rajin melayani, dan rajin membantu. Dan ketika mereka membutuhkan, Tuhan belum menjawab. Bahkan mungkin orang-orang yang diharapkan datang pelayanan tidak datang menjenguk dan mendoakan kita. Inilah pergumulan banyak orang dan juga barangkali di antara kita. Tapi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak tidak mendengarkan doa permohonan Maria dan Marta. Tuhan Yesus tidak membaca, bukan tidak membaca berita yang mereka sampaikan. Dalam percakapan, dalam bacaan Injilnya kita mendengar waktu Yesus sengaja tinggal 2 hari karena dia bilang penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Bahkan setelah dia mengatakan pada murid bahwa dia sudah mati, Lazarus sudah mati, dan syukur saya tidak ada di sana waktu itu, dia bilang kepada murid supaya kamu belajar percaya. Maka inilah intinya, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Kita diajak untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap peristiwa sakit, penderitaan, duka cita yang kita alami. Dan
percaya, yaitu percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Itulah yang paling penting. Kematian sesuatu yang sudah menjadi kodrat kita manusia. Sejak manusia dalam kitab Kejadian ditempatkan di Taman Eden, Kejadian pasal 2 ayat 16 berkata, Tuhan Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan semuanya dengan bebas. Tapi jangan makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebab pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Tuhan Allah sudah berpesan kepada Hawa, jangan makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu konsekuensi mati. Tapi ternyata Adam dan Hawa memakannya. Dan karena itu, dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, Tuhan Allah menyatakan hukuman dosa mereka, bahwa dengan kerja keras kamu akan mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah, sebab dari tanahlah engkau diambil. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Maka kematian menjadi kodrat kita semua yang ada di dunia sebagai anak-anak yang mewarisi bahwa manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa telah dikuasai oleh dosa. Dan kuasa dosa ialah maut. Dosa ini yang membawa kematian. Kan terus bilang, kalau kamu berdosa makan buah Tuhan Allah berfirman, kalau kamu makan buah terlarang, kamu akan mati. Dan mereka makan dan mati. Manusia dari tanah kembali ke tanah dan debu menjadi ke debu, maka kita pun juga konsekuensinya akan tetap mati. Bahkan Tuhan Yesus juga yang lahir menjadi manusia, dia akan menerima kodrat kemanusiaan dengan wafat, dengan mati. Tapi apa yang lebih hebat Tuhan Yesus tunjukkan? Dia mengalahkan kematian. Bahwa kuasa dosa adalah maut, kematian dikalahkan oleh Tuhan dengan wafat di salib menebus dosa-dosa. Maka ketika dosa-dosa ditebus, maut tidak berkuasa. Memang manusia mati, Tuhan Yesus mati. Tapi dengan kebangkitannya, kematian bukan lagi kata terakhir. Kematian bukan akhir kehidupan manusia, tapi kematian adalah awal menuju hidup abadi. Maka ketika Yesus dalam peristiwa kehidupannya menyembuhkan orang sakit, bahkan terlebih membangkitkan orang mati, itu menunjukkan bahwa maut, kematian tidak lagi bisa menguasai manusia. Karena nanti di atas kayu salib, terlebih 3 hari setelah dia wafat, dia bangkit, maka kematian menjadi pintu menuju kerajaan surga, pintu menuju kebangkitan. Dan inilah yang Tuhan mulai tanamkan kepada Maria dan Marta. Iman kepercayaan ini. Mereka sudah mengambil iman kepercayaan sejak para nabi lalu. Bahwa ada kebangkitan Israel. Kebangkitan manusia. Maka ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Mereka kepada aku meskipun sudah mati, dia akan tetap hidup. Dan mereka percaya kepada aku akan hidup selama-lamanya. Marta menerima itu sebagai iman, sebagai orang beriman yang kokoh kuat dalam penghayatan hidupnya. Maka dengan kebangkitan Yesus dan kematian wafat kebangkitan Kristus, dia punya mata terbuka bahwa ternyata penderitaan dan kematian tidak perlu menjadi sesuatu yang berat kita hadapi. Duka cita karena kematian juga tidak boleh menjadi sesuatu yang membuat kita putus asa atau jatuh. Sebagai pribadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bisa menseringkan. Kalau orang kenal saya secara pribadi, Pastor Marianus, mereka akan tahu saya orang sakit-sakitan. Sejak masa kecil, malaria tropika dari kampung saya menderita berkali-kali. Bahkan setelah masuk seminari tinggi tahun 1985, sudah bergumul dengan sakit. Hampir tiap minggu kita mesti ke rumah sakit. Obat yang kita makan sudah tidak terhitung lagi. Bukan cuma ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin sudah 100.000 lebih obat yang masuk dalam diri saya. Karena tiap hari sejak 1985 saya konsumsi obat tiap hari. Saya dioperasi sudah 7 kali operasi besar. Saya operasi di Semarang, Rumah Sakit Elizabeth.
Di Saint Carolus Jakarta sudah 2 kali. Di Manado juga sudah beberapa kali. Terakhir saya menderita kanker stadium 3D. Saya dioperasi untuk memotong kanker di usus saya. Saya mesti menjalani kemoterapi 12 kali selama 7 bulan. Dan saya tiap tahun sekarang mesti pergi ke Jakarta untuk pemeriksaan PET scan di rumah sakit Kelapa Gading, Gading Pluit, terakhir di rumah sakit Siloam. Itu satu penderitaan tentu. Kadang-kadang saya bertanya, "Duh Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, kenapa saya mesti sakit? Saya mesti menderita." Tapi bersyukur, satu hal yang kita syukuri selama menderita semua itu, sampai sekarang kita pun masih dalam pemulihan untuk penyakit kanker, saya tidak pernah mengeluh pada Tuhan. "Duh Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengarkan doaku? Kenapa Engkau memberikan kita paling besar?" Bahkan pun kalau akhirnya Tuhan memanggil kita sekarang, saya bilang, saya sudah siap. Karena pertanyaan bagi saya yang penting bukan soal apa saya mau mati sekarang, besok, lusa, tahun depan, atau berapa tahun depan. Tapi menjadi pertanyaan saya sekarang, apa sekarang saya hidup sebagai orang beriman pada Yesus Kristus? Apa saya hidup sekarang sebagai orang percaya Tuhan? Apakah saya hidup sekarang sebagai orang yang penuh kasih dan menjadikan hidup ini menjadi kesempatan, menjadi berkat bagi banyak orang, kemudian bagi Tuhan? Kalau hari ini saya merasa yakin saya sudah berbaik, berbuat baik kepada orang, sudah mencintai Tuhan dan sesama, saya tidak takut lagi penyakit apapun juga yang akan datang. Jadi takut lagi apapun akan datang. Maka iman yang Tuhan Yesus bawa kepada Marta dan Maria, apa kamu percaya akulah kebangkitan kehidupan? Itu juga menjadi iman yang Tuhan Yesus bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita sungguh percaya Dia adalah kebangkitan kehidupan, tidak ada masalah, tidak ada penyakit yang bisa mengalahkan kita, bahkan tidak ada duka cita yang bisa membawa kita kepada kesedihan, membawa kita kepada kelumpuhan, membawa kita kepada keputusasaan dan merasa hidup ini tidak berarti. Karena Tuhan adalah kehidupan kita. Setelah saya kembali dari siara yang mengunjungi Betania itu, ketika saya dari Jakarta, saya buka HP butut saya dan ada SMS masuk. Ada seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu berarti bukan Katolik. Hamba Tuhan di mana saya sering KKR bersama dengan dia di tempatnya yang jauh dari Manado. Kadang-kadang kita ada 10 hamba Tuhan membuat KKR bersama. Tiba-tiba dapat berita hamba Tuhan ini meninggal dunia dalam umur 40 tahun. Dia ini orang yang sangat berjasa mempersatukan umat, menguatkan umat di saat kerusuhan di daerah tersebut. Umur 40 tahun dia dipanggil Tuhan tiba-tiba. Keluarganya sulit untuk menerima. Rekan-rekan hamba Tuhan di tempatnya sulit juga untuk menerima kenyataan itu. Teman-teman, kita dapat berita di Jakarta, mereka sulit untuk menerima. Kita telepon teman Jakarta. Iya, kami sementara berdoa. Karena di daerahnya itu, mereka ada banyak penglihatan bahwa hamba Tuhan ini tidak mati. Dia akan hidup. Mereka berdoa supaya kebangkitan seperti Lazarus, seperti pemuda di Nain, seperti anak Yairus, itu bisa terjadi. Dan mereka memohon kepada keamanan kalau boleh jenazah yang sudah dimakamkan dikubur digali kembali untuk dibawa ke rumah. Karena mereka percaya bahwa dia akan bangkit melalui mereka punya doa dan penglihatan. Karena mereka begitu mendesak, pihak keamanan mengizinkan kubur digali, peti dibawa ke rumah dan dibuka. Dan mereka semakin yakin karena tubuhnya tidak bau, tidak lembek, tapi tetap merah, tetap bersinar. Dan mereka rasa ini mujizat kebangkitan akan jadi. Tapi keamanan berkata, kita kasih izin 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam dia tidak hidup kembali, maka dia mesti kembalikan ke dalam kubur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah 1 kali 24 jam, hamba Tuhan ini tidak hidup kembali. Sehingga akhirnya terpaksa dikembalikan ke tempat pemakaman.
Saya kira kita tidak perlu mencobai Tuhan dengan segera menghidupkan kembali orang-orang yang kita masih sulit menerima kematiannya, kepergiannya. Saya kira juga kita tidak usah mencobai Tuhan ketika doa-doa kita belum dikabulkan, ketika pergumulan permasalahan kita belum diselesaikan, ketika doa-doa kita belum dikabulkan, kita tidak perlu mencobai Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan mendengarkan semua doa kita. Tuhan menjawab atas salah satu cara yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi terlebih Tuhan akan memberikan jawaban akhir. Apapun juga yang terjadi di dunia, kamu mesti menerimanya. Karena saya pun sebagai Tuhanmu, mesti menjalani jalan salib yang luar biasa. Mati atas menyerahkan, atas cara yang mengenaskan di atas kayu salib. Haruslah kamu seperti itu. Kamu kan mendengar sabdaku, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Itu yang paling penting. Entah kamu sehat, entah kamu sakit, entah kamu kaya, entah miskin, entah kamu bahagia, atau ada banyak pergumulan. Bukan itu soalnya. Tapi apakah kamu mengikuti aku, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Yang paling terpenting dalam hidup ini, apakah kita memperoleh keselamatan di akhir kehidupan nanti. Apakah kita memperoleh kebahagiaan kekal nanti, bukan cuma kesenangan di dunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga Betania mengajarkan kita sekalian bagaimana mereka tetap kuat dalam iman percaya meskipun barangkali doa-doa mereka tidak dikabulkan. Padahal mereka itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan keluar dari mereka sana yang kuat setelahku tidak mati. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan dia akan membuat orang yang mati dan hidup mengalami kehidupan kekal di surga. Amin. Saudara-saudara terkasih, semoga apa yang kita ajarkan ini bisa sedikit dimengerti, dipahami, dan bisa berguna untuk kehidupan kita. Terima kasih. Salam hangat untuk Love Praying Family. Terima kasih. Terima kasih.